Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, Allah masih senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali guna melanjutkan ulasan dari isi kandungan surat Al-Fatihah, tepatnya di ayat yang kelima. Masih setia bersama kita Mr. Syamsul Hadi. Assalamualaikum Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia pula bersama kita guru kita Mem Maufiratul Falaha. Assalamualaikum Mem. Waalaikumsalam. Baiklah, kita telah belajar di dua pertemuan tentang isi kandungan dari surat Al-Fatihah ayat 1 hingga ayat 4. Tiba gilirannya hari ini kita akan mengulas isi kandungan dari surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Sebelumnya saya akan bacakan bunyi dari surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau dilihat dari artinya Memfiro, ayat 1 dan 4 itu lebih banyak pada puji-pujian kepada Allah. Ayat yang menjelaskan tentang keagungan Allah dan arahan Allah kepada hambanya untuk senantiasa bertakarub kepada Allah. Nah, giliran di ayat yang kelima, 6 dan 7 kalau dilihat dari segi artinya, itu lebih pada pernyataan penghambaan dan pengakuan kelemahan seorang hamba kepada Rohnya. Apakah benar seperti itu, Mufiro? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan pernyataan dari Mem Leli. Memang benar bahwa dari surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 4, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. 4 ayat ini berisi tentang Allah. Jadi kita membicarakan Allah dengan redaksi orang ketiga. Jadi kalau biasanya di pelajaran bahasa Arab itu, saya pribadi kalau mengajarkan anak-anak biasanya yang diajak bicara dengan yang sedang dibicarakan. Berarti orang ketiga itu kan sedang dibicarakan. Jadi ayat 1 sampai ayat keempat ini kita sedang membicarakan orang ketiga. Jadi kita sedang berbicara tentang keagungan Allah. Kemudian ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pengulangan kata iyyaka di situ yang memiliki arti hanya. Iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah. Na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu pula ya Allah. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Dalam bahasa Arab kata iyyaka memiliki arti khusus, yakni lil khusus walil hasr. Khusus itu maksudnya pengkhususan kita ketika membaca iyyaka. Jadi tidak ada yang lain, hanya satu.
Hasr itu pembatasan. Jadi ibaratnya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan pengakuan kita, merupakan komitmen kita dari bacaan la ilaha illallah. Jadi kalau kalimat la ilaha illallah, la ilaha, satu kalimat ini la ilaha merupakan kalimat negatif kalau dalam bahasa Arab, nafi, peniadaan, kemudian disambung kalimat selanjutnya illallah, isbat. Isbat ini kalimat positif, sehingga setelah ada negatif ada kalimat positif. Maksudnya apa? Maksudnya kita benar-benar meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kita benar-benar meyakini bahwa kita hanya menyembah Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sesembahan yang lain. Dan kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jadi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan komitmen kita sebagai hamba Allah bahwasanya kita bukan golongan orang musyrik, bukan golongan orang-orang yang menduakan Allah. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat karena Allah, segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah, seperti itu. Jadi ketika sholat membaca surah Al-Fatihah berarti tidak hanya kita sebagai seorang hamba, tidak hanya menghadirkan Allah saja kan. Ibaratnya seorang hamba sedang berkomunikasi dengan Rabb-nya. Iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Berarti seolah kita sedang berbicara berhadapan dengan Tuhan kita. Tapi tidak hanya itu saja. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in merupakan sebuah komitmen bahwasanya seorang hamba itu harus konsisten. Na'budu dulu, kita harus beribadah dulu kepada Allah, baru kita meminta pertolongan. Dengan kata lain, jangan minta upah dulu, bekerja lebih dulu. Tidak mungkin, misalkan seorang peserta didik tidak mungkin langsung pintar, tapi harus berusaha terlebih dahulu, belajar dulu, baru bisa mendapatkan ilmu. Orang yang bekerja juga gitu, seharusnya bekerja lebih giat lagi supaya mendapatkan upah yang layak, seperti itu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, selain kalimat tersebut menghadirkan Allah, selain kita berkomunikasi kepada Allah, kalimat tersebut juga memiliki arti bahwasanya sebagai hamba Allah kita harus konsisten. Konsisten dalam arti jangan meminta hasil dulu, tapi melainkan harus bekerja terlebih dahulu. Itu maksudnya. Mungkin itu saja mungkin. Iya, jadi intinya dari ayat itu adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tentunya kewajiban Sebelum menuntut hak, baiklah, itu yang telah disampaikan oleh Mem Maufiroh dari segi bahasa atau dari segi etimologinya. Nah, monggo Mr. Hari. Saya akan mencoba memberi penguatan apa yang telah dijabarkan oleh Menhir dan apa yang telah dibacakan oleh Menhir. Yang perlu teman-teman pendidik dan anak-anakku sekalian ketahui dan ingat,
yang seringkali dan acap kali kita lupakan. Kita ini terlalu menyederhanakan makna. Kita ini seringkali menyepelekan makna. Berbeda dengan orang-orang luar Islam. Mengapa orang-orang luar Islam itu ketika dia terjun di dunia apapun yang dia geluti, dia memiliki etos kerja yang tinggi. Dia memiliki tanggung jawab, dia memiliki integritas, dia memiliki komitmen, terutama dalam hal beribadah kepada Tuhan. Kita acap kali dan seringkali menakutkan, bahkan membiarkan apa yang kita baca tidak pernah berbekas di dalam kurikulum kita. Apa yang kita baca tidak pernah berbekas ada di otak kita. Kalau kita coba telusuri ketika tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalimat iyyaka tadi lebih bukti atau mentir telah dijabarkan bahwa hanya kepada, ketika hanya kepadamu itu tadi mentir juga menunjukkan bahwa seharusnya muncul komitmen yang tinggi ketika kita sudah melepaskan hanya kepada. Kalau tadi menfiro hanya kepada untuk dikaitkan dengan kalimat Allah yang dunia la ilaha illallah, maka saya juga tambahkan ketika kita berbicara dengan hanya kepada, maka tidak lepas dengan ayat pendahulunya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut. Berarti di situ ada muncul kebersamaan antara seorang hamba dan Khalik. Ketika muncul hanya kepada, yang lain tidak, maka yang jelas itu yang tidak pernah kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang saya maksudkan tidak pernah kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengucapkan, melafazkan hanya kepada, ketika kita berbicara hanya kepadamu, berarti yang lain itu tidak ada. Dan di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, ketika kita dalam mengimplementasikan hidup dan kehidupan, itu banyak sekali aktivitas yang kita lakukan, kita gantungkan kepada selain Allah, dan bahkan komitmen dalam hidup hanya kepadamu itu seringkali kita lupakan dan seringkali kita tinggalkan. Artinya apa? Belum jauh-jauh ke permasalahan sholat. Dalam proses ketika kita mencari nafkah, anak-anakku belajar. Ketika mencari nafkah, kita ini amat sangat menggantungkan diri pada sesuatu yang lain. Selain Allah, seolah-olah sampai dari yakin bahwa kalau kita sudah menggantungkan diri kepada Allah, kita membersamai hanya kepada yang lain itu tidak ada, maka sandaran kita itu adalah yang maha kaya,
mau lebaran saja langsung menggantungkan nunggu kapan THR cair. Seolah-olah tanpa THR kita nggak bisa bergerak apa-apa. Kita ini jangan kalah sama presiden di titik-titik muridnya belakangnya ada kalimat ter. Dulu orang ini cantik Tuhan dan sudah berubah menjadi mu'alaf, menjadi seorang muslim. Ketika beliau berucap, kalau sampai ada umat Islam yang memiliki keraguan besok kita ini makan apa, rezekinya dari mana, kebutuhan kita ini dicukupi dari siapa, dia berucap, kalau sampai terbersit di hati umat Islam seperti itu dikatakan syirik. Orang yang dalam kategori apa itu saja bisa sebut itu syirik. Kita yang lahir dalam keadaan Islam setelah sekian puluh tahun dan anak-anak sekian tahun menurut Islam masih muncul beberapa keraguan bahwa ketika kita membersamai yang maha kaya, ketika kita membersamai yang rahmat dan rahim, iya karena hanya kepadamu itu siapa Allah. Ketika kita sudah berucap kepadamu itu Allah, maka segala macam kehidupan dan pola kehidupan itu sudah ada aturannya, sudah dinas oleh Allah, sudah ditulis oleh Allah. Jangankan kehidupan kita, buah yang jatuh dari pohon, daun-daun kering yang berguguran dari pohon, itu juga atas kehendak Allah. Mengapa kita meragukan itu? Karena pola hidup dan gaya hidup kita yang salah. Terutama bagi anak-anak sekalian. Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Untuk bisa kasih, maka secara otomatis kita harus berdaya. Untuk bisa berdaya kita harus punya ilmu. Karena dari Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka kuasai dulu ilmu, kuasai dulu ilmu pengetahuan, kuasai dulu teknologi, dekatkan diri, sandarkan diri pada Allah, maka hidup ini akan beres. Bagi kita sebagai seorang pendidik, ketika kita sudah mengucapkan iya karena Abu wa iya karena Nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Redaksi ini tolong dipikir, redaksi ini tolong direnungkan, redaksi ini tolong dimuhasabahkan. Hanya kepadamu. Ketika kita berbicara hanya kepadamu, kehadiran Allah itu nyata-nyata, bukan hanya ketika kita melaksanakan sholat. Kehadiran Allah itu nyata-nyata, bukan hanya kita hadirkan Allah itu ketika kita susah. Kehadiran Allah itu nyata-nyata, jangan hanya ketika kita sibuk, kita lelah sampai muncul. Gantikanlah lelah saya dengan lillah. Yaitu otak-otak miring saja yang berbicara seperti itu. Kalau lelah diganti dengan lillah, itu berarti dia tidak yakin bahwa kita ini bergantung kepada Allah.
Kita ini bersama dengan Allah. Kita ini beserta dengan Allah. Ketika kita melaksanakan aktivitas mencari nafkah, ketika kita melaksanakan aktivitas belajar, di situ muncul keluhan lelah. Jangan kita justify bahwa diri kita beriman kepada Allah. Karena yang kita lakukan untuk mencari nafkah, yang kita lakukan untuk beribadah, yang kita lakukan untuk belajar, itu semata-mata kita menuntut ridha Allah. Ketika kita bermohon kepada ridha Allah, maka lelah itu harusnya tergantikan. Lelah itu seharusnya hilang. Ini paradigma hidup yang perlu saya luruskan agar seorang muslim dan muslimah punya perspektif tinggi. Perspektif tinggi terhadap apa? Ya, terhadap keyakinan kita bahwa hanya kepada Allah, lain tidak ada. Kalau Allah kehendaki hari ini jadi, ya jadi. Kalau Allah sudah kehendaki kita, apapun yang terjadi akan terjadi lagi. Semalam ada berita ketika muncul gempa ada di Tuban. Masya Allah, gempa Tuban itu sampai dirasakan ada di mata. Di Bali itu bergoncang amat sangat keras. Ketika muncul musibah itu, satu pelajaran yang bisa saya petik. Saya coba telepon putri saya yang dari Bali. Bagaimana dia? Wah, goncangannya amat sangat keras. Terus gimana? Orang Bali, tenang-tenang saja. Ayo lari keluar. Sama sekali nggak ada respon. Lari keluar. Bahkan di tempat kerja yang harus pertama kali diselamatkan itu adalah laptop, bukan individu dan bukan manusia. Ditirukan oleh Rumi itu dengan dialektika gaya Bali, saya tahu-tahu sampai karena itu menirukan dialektikanya bahasa yang berbagai macam anak bangsa itu dia cepat adopsi. Tenang saja. Itu mah udah biasa kalau bahasa Jakarta. Itu pertanda alam biasa itu. Artinya apa? Ketika saya dengan Pak Amin terjadi gempa ada di Jawa Barat, seluruh penghuni hotel itu keluar semua. Yang terjadi di Bali berbeda. Mengapa? Karena pola hidup mereka itu lebih dekat dengan keyakinan mereka bahwa Sang Yang Yudi itu melindungi mereka. Di kita ini tidak ada keyakinan itu muncul. Allah ini maha kaya, nggak usah takut dengan THR yang nggak keluar, ini yang nggak keluar, santai saja. Lebaran itu tanpa ganti baju baru, toh juga nggak ada masalah. Lebaran nggak ada kue, toh juga nggak ada masalah. Lebaran itu kalau nggak ada ujung-ujung, hampir seluruh penjuru dunia itu lebaran yang biasa-biasa saja. Kalau nggak percaya, umroh sampai lebaran ada di Arab Saudi. Arab Saudi biasa-biasa saja. Madinah biasa-biasa saja. Di negara kita Malaysia biasa-biasa saja. Brunei Darussalam lebaran sudah sholat ya bubar seperti biasa. Tidak seperti kita. Salah satu budaya yang amat sangat salah. Kita ini mohon maaf ketika mendekati lebaran. Ketika kita mau lebaran baru mohon maaf. Seharusnya maaf-maafan itu selesai. Ketika kita punya masalah dengan siapapun itu.
Islam, Muslim dan Muslimah itu kurang yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang. Kalau Allah itu Maha Penyayang, maka secara otomatis kita sebagai hamba Allah, umat Muslim dan Muslimah itu harusnya penyayang. Ketika orang itu penyayang, tidak ingin orang lain itu terbebani, tidak ingin orang lain itu paling tidak terbebani dengan permasalahan yang menimpa kita gara-gara kita belum memaafkan. Berarti kalau ada umat Muslim yang mendendam rasa, mangkel dengan sesama, mangkel dengan tetangga, mangkel dengan saudara, ada rasa benci dan ada rasa dendam di dalam hatinya, tidak mudah memaafkan, jangan justify bahwa diri kita sebagai seorang yang beriman. Maka orang yang beriman kepada Allah jelas harus yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang. Ini budaya yang salah seperti itu. Saya nyantai-nyantai kalau lebaran. Gak pernah berkunjung ke sana, gak pernah berkunjung ke sini. Karena setiap permasalahan yang muncul hari itu juga tidak pakai tunggu lama BPL, langsung saya maafkan. Karena kalau kita tidak memaafkan sampai dibawa mati, maka kesalahan yang dilakukan oleh anak Adam terhadap kita itu nanti berimplikasi pada yaumul hisab. Dia akan tersiksa dengan permasalahan yang telah dia berbuat terhadap diri kita. Itu berarti artinya pada mahsyar itu, di pertemuan yang lalu sudah saya paparkan dan sudah saya jelaskan, Masya Allah, amat sangat dahsyatnya tunggu waktu yang lama ketika orang mati suri, beberapa saya mati. Bagi orang yang tidak beriman pernah mati suri, itu dihajar oleh malaikat, padahal dia belum dimakamkan itu. Baru 3 jam dia merasakan seolah-olah dihajar malaikat itu selama 3 tahun. Ukuran dunia itu seperti itu. Ukuran akhirat berbeda lagi. 3 jam dunia sama 3 tahun. Tidak dari otak kita berpikir, ayo lapangkan apa yang dilakukan oleh anak Adam. Ayo ringankan ketika kita jumpai dan temui anak Adam yang memiliki kesulitan dan memiliki kesusahan. Kita berikan solusi, kita berikan jalan keluar. Mengapa? Karena semua ini adalah hamba Allah. Ketika semua ini hamba Allah, maka ingat bahwa hanya kepada siapa Allah? Siapa Allah? Ar-Rahman. Siapa Allah? Ar-Rahim. Di redaksi berikutnya, redaksinya Allah. Allah nyata-nyata menyatakan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau tadi Menfiro menjelaskan bahwa kesalahan fatal yang terjadi pada kita ini kalau membersamai Allah, kalau menyembah Allah, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau meminta pertolongan kepada Allah, amat sangat luar biasa. Artinya apa?
di dalam surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Ini baru beranjak di ayat kelima. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Meminta dan memohon pertolongan kepada Allah itu ditempatkan di ayat yang kelima. Artinya apa? Ketika kita bermunajat, bermohon kepada Allah, minta sesuatu kepada Allah, itu seharusnya dibarengi dengan stepnya apa? Ridho. Stepnya apa? Syukur. Stepnya apa? Implementasi dari rasa syukur, implementasi dari rasa ridho kita. Ketika itu semua kita lakukan di tiga ayat itu, baru di ayat berikutnya kita diingatkan oleh Allah bahwa akhirat itu jauh lebih penting daripada kehidupan dunia. Karena kita nanti akan abadan ada di akhirat. Baru di ayat yang kelima kita diajarkan oleh Allah mohon pertolongan. Seperti yang saya ucapkan tadi, kesalahan terbesar kita selama ini, kita ini selalu berharap dan memohon pertolongan, ibadahnya, sholatnya, nyembahnya kepada Allah jauh dari orang-orang berislam. Maka mengapa doa-doa orang Islam jarang dikabulkan? Sampai muncul selingan dari orang luar Islam. Coba lihat orang-orang luar Islam, makannya aja babi, yang katanya orang Islam haram, tapi mereka ternyata cerdas. Ya memang ketika dia bekerja punya gairah, punya semangat untuk meraih dan merengkuh itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya? Mereka itu ketika mendekatkan diri kepada Tuhannya dalam proses ibadah, terutama sembahyangnya, mereka masih membutuhkan materi. Dia membutuhkan sesaji. Dia meninggalkan pekerjaan. Coba lihat saudara-saudara kita yang Hindu dan Buddha, ketika melakukan proses sembahyang, dia tinggalkan itu semua pekerjaan. Yuk sembahyang. Dan ketika mereka sembahyang, dia keluarkan segala macam gaya, segala macam upaya yang baik-baik dipakai seserangan pada Tuhan. Coba lihat itu di Bali. Ketika mau melakukan jenazah, prosesi, upacara adat untuk memakamkan jenazah, itu dia harus keluarkan biaya ratusan juta. Di kita ini ibadah tidak perlu lagi keluarkan biaya. Masih saja ogah-ogah, masih saja acuh-acuh. Coba itu teman-teman Kristen Katolik, ketika dia beribadah, sebelum berangkat ibadah, semalam sudah dipersiapkan. Coba itu dilihat podcastnya Habib Ja'far bin Ali dengan beberapa orang Muslim Islam, mulai dari Kristen Protestan, Biksu. Mereka yang Kristen Protestan Katolik ketika melaksanakan sembahyang di hari Minggu itu semalam dia sudah mempersiapkan properti outfit yang mau dipakai, itu sudah dipersiapkan sedemikian rupa.
Tujuannya apa? Agar dia merasa percaya diri kepada Tuhan. Dan ketika dia melaksanakan sembahyang itu, terutama ketika berdoa di prosesi keheningan itu, amat sangat khusus. Tidak seperti kita. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, mata jelalatan, lirik kanan, lirik kiri. Saya nanti kalau sholat id pakai mukena yang harganya mehong, karena tetangga lirik kanan, lirik kiri. Itu masih ada teman pendidik yang berperilaku seperti itu. Jadi pakai mukena bagus itu hanya dipakai untuk sholat Idul Fitri. Padahal sholat Idul Fitri itu sunnah. Sholat-sholat yang wajib ya mereka biasa. Mukena, pengu, kafe yang dipakai. Kadang-kadang malas bawa mukena, berada di musola, terutama yang ada di rest area. Mukena yang ada di sana jarang sekali dicuci, baru berbau pengu. Ya mereka pakai dan mereka gunakan. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Artinya apa? Mereka merasa bahwa mendekatkan diri kepada Tuhannya itu dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan komitmen. Hanya kepadamu kami menyembah. Mari kita kursus pengertian kita menyembah. Top level hidup dan kehidupan itu adalah ibadah. Top level hidup dan kehidupan itu ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Top level hidup kehidupan itu ibadah. Top level ibadah itu adalah sholat. Top level sholat itu adalah sujud. Mari kita kupas satu persatu. Hanya kepadamu kami menyembah. Bersamai Allah dalam kondisi apapun. Karena untuk bisa membersamai Allah itu paling tidak, ayo kita belajar ihsan. Karena kesalahan kita terbesar dalam hidup ini, kita tidak pernah kupas itu apa ihsan. Bagaimana cara mewujudkan ihsan itu supaya berada di dalam tubuh kita. Ketika top level hidup itu adalah ibadah, maka secara otomatis ketika sampai merasa diri sebagai seorang Islam, sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang ihsan, maka secara otomatis hidup kita akan gampang dikontrol. Mengapa? Karena kita merasa semua yang kita lakukan itu dalam pengawasan Allah. Kalau muncul statement dari seorang pimpinan yang mengharuskan anak buahnya seperti ini, terus sampai tidak mengerjakan, itu berarti sampai sudah tidak percaya pada pimpinan. Ketika sampai tidak percaya pada pimpinan, secara otomatis sampai tidak percaya dengan adanya Allah, sampai tidak ihsan. Begitu juga anak-anakku, ketika diperintahkan oleh kedua orang tua untuk melakukan sesuatu yang baik-baik saja, disuruh untuk belajar, ternyata apa yang diarahkan oleh kedua orang tua itu hanya berlalu begitu saja. Bahkan kadang-kadang anak-anakku membantah perintah kedua orang tua, maka secara otomatis anak-anakku lupa bahwa
sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ada tanggung jawab kita kalau kita beriman kepada Allah, bahwa di tangan kanan dan kiri kita ada malaikat raqib dan atid. Kita selalu dalam pengawasan Allah melalui kedua malaikat. Ketika itu muncul, maka secara otomatis apapun seharusnya yang diperintahkan oleh kedua orang tua harus kita taati, harus kita patuhi, harus kita laksanakan, karena orang tua adalah representasi dari Allah yang membimbing putra putrinya, mengamanahkan untuk dibimbing. Ketika orang tua sudah melaksanakan amanahnya, maka tugas dan tanggung jawab orang tua selesai. Orang tua memberikan amanah untuk membimbing, mendidik anak-anak, diserahkan kepada madrasah. Madrasah mengamanahkan kepada seluruh pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di dalam madrasah. Ketika kita diberikan amanah untuk pendidik, ayo tolong didik anak-anak kita dengan baik. Tolong didik anak-anak kita dengan benar. Saya kemarin juga sangat kecewa ketika anak kelas 6 saja saya tanya gejala kapilaritas, tidak ada yang bisa jawab. Ini di mana proses pendidik? Ketika kita diberikan tanggung jawab dan diberikan amanah, yang perlu diingat adalah amanah itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan itu yang sering kali acap kali kita lupakan. Kita merasa enak-enakan saja, kita merasa apa, kita merasa lupa bahwa setiap apapun yang kita perbuat, secuil zarah yang kita perbuat, itu akan berbalas pada kehidupan kita. Kalau itu muncul pada diri kita, maka paling tidak ada secercah, secuil konteks ihsan itu akan terjadi pada diri. Ketika konteks ihsan itu terjadi pada diri, maka secara otomatis Allah hadir dalam kehidupan kita. Ketika Allah hadir dalam kehidupan kita, maka secara otomatis ketika kita menyembah kepada Allah, itu betul-betul keluar dari hati sanubari yang paling dalam. Dalam kondisi sedih, dalam kondisi gembira, dalam kondisi susah, dalam kondisi lapar. Ketika kita sudah menyembah kepada Allah, maka secara otomatis kita menyembah kepada Allah dengan betul-betul proses penyembahan, penghambaan diri sebagai seorang hamba Allah itu secara konsisten dan bersungguh-sungguh. Yang perlu anak-anak ketahui dan para pendidik juga ketahui, sebelum prosesi sujud kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika Allah Maha Besar, maka secara otomatis yang lain kecil. Ketika yang lain kecil, kita berserah diri, bersandarkan diri kepada Allah, maka pertolongan Allah akan muncul, pertolongan Allah akan datang. Bukan sedikit ada permasalahan demo, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, itu otak-otak senteng. Ketika orang disebut takbir Allahu Akbar, itu berarti segala macam urusan seharusnya selesai. Dakwah kita menyampaikan perihal orang lain tidak mengikuti kehendak kita, bukan salah kita, takbir kita selesai seharusnya.
Tidak perlu memaksakan diri orang itu mengikuti sesuai dengan kehendak kita. Sampai-sampai ada ustaz yang menyatakan bahwa orang-orang yang akan pindah di kota baru nanti itu adalah setan semua. Masya Allah. Ada seorang ustaz yang berbicara seperti itu. Takbir, Allahu Akbar. Ketika berbicara Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar. Orang yang berkutat ada di Jakarta, orang yang berkutat ada di Jawa. Kebesaran Allah itu tidak merepresentasikan kebesaran apa yang dimiliki oleh Indonesia, kekayaan apa yang dimiliki oleh Indonesia. Suatu ketika saya jelaskan, kita Indonesia di tahun 2022 itu sudah menemukan cadangan emas yang ada di Dompu besarnya 2,1 miliar kilogram, dan itu dikuasai oleh perusahaan anak dalam negeri, dan sekarang bekerjasama dengan BUMN akan dikelola itu. Akibatnya apa? Tunggu kesabaran kita untuk mewujudkan itu. Ketika kesabaran itu muncul, dan ketika Allah tunjukkan bahwa ini loh hasilnya Indonesia itu, kalau bisa dikelola dengan baik, maka secara otomatis kesejahteraan itu akan cepat tumbuh, kesejahteraan itu akan cepat muncul. Kalau Allah itu Maha Kaya, orang yang percaya dan menyertai dirinya bersama dengan Allah, maka tidak akan mungkin kekurangan. Kekurangan itu adalah kita bentuk dan buat sendiri dengan pola dan gaya hidup yang tidak benar. Tujuannya apa? Agar orang itu semakin jauh dari Allah. Coba itu, ketika muncul tagihan dari kartu kredit, muncul tagihan ketika hutang kita ini banyak, step by step, kalau uang itu sudah habis, maka yang muncul yang ada di otak kita akan melihat hebatnya iblis laknatullah, akan mengarahkan pikiran hamba-hamba Allah itu. Enak wong itu, oh ya wong itu duwe akal gara-gara korupsi. Orang yang begini, orang yang begitu sudah dicap gara-gara korupsi. Jadi contoh saja, ketika muncul robot trading yang hari ini ditahan itu, Grisirix dari Surabaya, melibatkan banyak orang, salah satunya adalah Gus Miftah, yang lelang belangkonnya dibeli. Belangkon Gus Miftah dibeli 900 juta sekian. Ketika lelang dari belangkonnya Gus Miftah, hasil uangnya disumbangkan di Muktamar NU yang ada di Lampung. Itu hari ini ada orang yang melaporkan. Nah, untuk lelang dikatakan proses pencucian uang. Itu kan mirip. Proses pencucian uang itu adalah uang money laundering, itu uang dicuci dari uang hitam, dari uang haram, dicuci untuk dari uang putih, diinvestasikan ke bentuk usaha yang lain. Dia akan memanfaatkan hasil dari proses perjudian online itu menjadi sebuah usaha, sehingga usaha judi online-nya nggak ketahuan. Nah, orang yang berpikir hidupnya sengsara gara-gara apa yang melaporkan itu, gara-gara dia ikut judi online, hartanya habis mangkal pada bandar judinya. Ketika mangkal pada bandar judinya, dia mencari siapa-siapa yang bagian dari bandar judi. Yang dilaporkan itu semua adalah orang-orang yang paling tidak saya katakan money laundering, tidak pencucian uang. Itu yang dilaporkan. Ambil contoh, Haji Faisal Garasi, ketika dia nyumbang untuk pengadaan rumah Garasi, Haji Faisal tidak
mau menerima akibatnya dibuatkan sebuah yayasan dan uang itu diberikan rumah untuk Galaskai. Itu juga dilaporkan. Mengapa? Kalau dilihat Galaskai, Haji Faisal itu hidupnya malah tajir. Ketika melihat orang itu tajir, maka laporkan. Ketika melihat Gus Miftah semakin populer, semakin terkenal. Ketika menghadirkan Gus Miftah dari Prasut, itu sudah punya tarif sendiri. Dilaporkan itu. Masuk dalam kategori proses pencucian uang. Nah, orang yang melaporkan itu adalah orang yang kalah dalam judi online. Ketika dia kalah dalam judi online, terus hartanya habis. Hebatnya setan laknatullah itu berbisik pada telinganya, masuk di otaknya, melihat orang-orang yang hidupnya enak itu, akibatnya apa? Dia akan mencari-cari kesalahan, walaupun orang itu tidak berbuat salah. Ini yang muncul di proses hidup dan kehidupan kita. Coba lihat, ketika saya pernah ajarkan, kita ini jangan banyak berdoa, jangan banyak bermohon, jangan banyak meminta-minta kepada Allah. Kalau doa itu cukup mendoakan kedua orang tua, dan mendoakan kedua orang tua itu kalau bisa berkali-kali di makom-makom mustajabah. Sama lupa bahwa ridallah fi ridal walidain rasulullah fi suhrin walid. Ketika kita mendoakan kedua orang tua dan doa itu sesering-sering mungkin, orang tua kita ridho kepada kita. Ketika orang tua kita ridho kepada kita, maka secara otomatis doa orang tua itu akan diijabah oleh Allah. Kesulitan dan kesusahan hidup yang terjadi pada diri kita itu akan terhapus. Terbukti di minggu yang lalu saya jelaskan mengapa Presiden Jokowi itu mulai dari tukang kayu bisa jadi presiden. Karena berkat ibunya yang rutin puasa. Ketika ibunya rutin puasa, sing dikuasai siapa? Anaknya, putranya Joko Widodo. Ketika seorang ibu punya ghirah yang tinggi untuk memperjuangkan anaknya, maka secara otomatis doa sang ibu akan dijawab oleh Allah, dituruti semua apa yang dikehendaki oleh ibu. Sampai sebagai seorang ibu juga begitu, doakan putra putrinya. Kalau sama tanya, apakah hari ini mendoakan putra putrinya? Tidak. Mengapa saya tidak mendoakan putra putri saya? Karena saya yakin, hakul yakin, dan sudah saya buktikan berulang kali, ketika saya berbuat baik terhadap sesama tanpa berdoa, putra putri saya juga akan diberikan kelapangan dalam mencari rezeki oleh Allah. Dan itu sudah terbukti berulang kali. Artinya apa? Tanpa berdoa pun, ketika wujud dari implementasi kita, perbuatan kita mengindikasikan bahwa kita punya rasa sayang terhadap anak Adam, kita punya rasa sayang, empati terhadap sesama muslim dan muslimah, maka secara otomatis muslim dan muslimah itu akan empati kepada kita. Yang perlu diingat bahwa di awal sholat kita ini sudah dipimpin takbiratul ihram, Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, lain kecil. Ketika kita coba lain kecil di otak kita ketika kita takbiratul ihram, mencoba setan masuk untuk menggiring kita lupa akan hakikat dan makna daripada sholat, maka secara otomatis ingat Allah yang maha besar, yang lain kecil. Ingat kembali dilempengkan jalan sholat kita. Dan ingat juga ketika kita takbiratul ihram,
selesai. Maka ada beberapa bacaan yang perlu sama ingat dan perlu sama garis bawah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dari situ harus sampai yakini benar bahwa inna sholati sholatku ya Allah, wa nusuki wa mahyaya wa mamati ibadahku, hidupku, matiku kuserahkan kepada Allah. Ketika kita sudah melapaskan hidupku, matiku, itu kita gantungkan tinggi-tingginya kepada Allah. Maka di situ urusan hamba Allah itu sudah beres. Urusan hamba Allah itu sudah tuntas. Artinya dalam sholat itu kita sudah tuntas. Kalau sahabat betul-betul bisa membawa sholat, kalau anak-anakku bisa betul-betul membawa sholat, bahwa sholat itu bermunajat kepada Allah, bahwa sholat itu menghadap Allah. Kalau kita tidak bisa merasa bahwa kita ini menghadap Allah, maka lakukan apa itu? Ya Allah seolah-olah bisa mengawasi kita. Segala macam gerak-gerik kita dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Ketika itu kita munculkan, maka konsentrasi kita akan melempang kembali. Itulah orang yang cerdas secara spiritual. Yang tadi saya katakan, top level hidup adalah ibadah. Top level ibadah adalah sholat. Top level sholat adalah sujud kita. Masya Allah. Coba renung. Yang kemarin juga saya bahas di Pondok Ramadan anak-anak ini. Di Pondok Ramadan juga anak-anak MTS. Ketika kita sujud, yang kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah. Ketika kita berucap Maha suci Allah, kita sucikan Allah. Ketika kita berusaha mensucikan Allah, maka secara otomatis kita sucikan diri kita. Kita sucikan kalbu kita dari rasa dengki iri, tamak, kikir, kufur, takabur. Kita sucikan diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, membantu sesama, menolong sesama, meringankan beban sesama, memberikan solusi terhadap sesama, di mana sesama itu membutuhkan pertolongan kita. Tanpa sesama itu meminta pertolongan kepada kita, ulurkan tangan. Jangan jadi orang yang bakhil. Ulurkan tangan. Jadi jangan orang yang hanya puas melihat penderitaan orang lain. Ketika sama puas melihat penderitaan orang lain, sombong, kapok muka apa. Kalau itu sampai muncul, maka secara otomatis ketika kita sebut Maha Suci Allah, yang muncul bacaan itu hanya di lisan sampean saja, tidak masuk ke sukma, tidak masuk ke kalbu, tidak masuk di otak. Maha Suci Allah, yang Maha Agung. Allah itu Maha Agung. Ketika Allah itu Maha Agung, agung itu lebih besar, jauh lebih besar dari besar itu sendiri. Ketika Allah itu Maha Agung, maka secara otomatis yang lain tidak ada, yang lain itu hilang. Dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila seorang hamba itu menyembah Allah, bersujud akan Allah,
Maka dalam posisi sujud itu seorang hamba itu harus bisa merendah serendah-rendahnya. Rasa aku, kekuatan yang muncul kalau sampai sujud masih ada ditahan oleh kedua telapak tangan, itu berarti masih ada kekuatan tubuh yang kita keluarkan. Itu sampai belum merendah-rendahkan diri serendah-rendahnya. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa kalau sampai menyembah diri kepada Allah, hinakan diri kami, rendahkan diri kami serendah-rendahnya. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya amunisi. Apapun kehebatan kita, profesorkah kita, doktorkah kita, magisterkah kita, sarjanakah kita, itu semua tidak ada artinya. Mengapa? Yang kita hadapi saat itu Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Suci Allah yang Maha Agung, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ketika itu sampai muncul di dalam pola hidup dan pikiran kita, maka secara otomatis semua urusan dunia itu kata di situ. Ketika kita coba untuk sujud kepada Allah, yang dalam tafsir Ibnu Katsir tadi yang saya sebutkan, yang sempat saya kutip, rendahkan serendah-rendahnya, hinakan diri kita sehina-hinanya, lakukan sujud sesujud-sujudnya tanpa daya dan upaya yang kita miliki, maka secara otomatis otak kita akan betul-betul bersandar di sajadah kalau itu sajadah, di lantai itu kalau di lantai. Ketika otak kita sandarkan di situ, maka secara otomatis sujud kita jadi tidak ada daya sama sekali. Berimplikasi apa? Aliran oksigen akan lancar menuju otak kita. Disitulah pusat kecerdasan otak itu akan semakin terkaget. Orang yang sujudnya benar, maka orang itu akan menjadi cerdas. Orang yang sujudnya itu sesuai dengan konstruksi yang diharapkan, yang tadi saya sebutkan, hina sehina-hina, rendah serendah-rendahnya, maka secara otomatis hidayah Allah itu akan muncul, rahmat Allah itu akan muncul. Ketika hidayah dan rahmat Allah itu akan muncul, maka segala macam problem kehidupan, anak-anakku yang belajar menemui kesulitan, maka otak akan dijernihkan, otak kalian akan disterilkan dari hal-hal negatif, otak kalian akan dihilangkan dari pola-pola pikiran kotor yang berdampak atau berimplikasi munculnya kecerdasan-kecerdasan baru. Dan ketika itu sampai berkeringat, sampai meneteskan air mata ketika zaman sujud, bukan berarti ketika zaman sujud menitikkan air mata gara-gara susah, gara-gara nggak punya uang, gara-gara nggak bisa ngasuh, minta bermohon kepada Allah di saat itu sampai butuh, amat sangat butuh pertolongan, nangis di hadapan Allah. Kalau itu yang saya melakukan percuma saja. Latih rutinkan itu sujud yang betul-betul sujud. Jangan kalah kita dengan orang-orang luar Islam. Ketika dia sembahyang, menyembah Sang Yang Widi, kalau dia yang Kristen Katolik menyembah Tuhannya, kalau orang-orang yang ateis eling marang Gusti kang maha dumadi. Jangan kalah kita itu dengan mereka itu. Ayo latih sujud kita, wujudkan sujud kita sebagai salah satu bentuk penyembahan seorang hamba kepada Sang Khalik. Tolong dipegang itu anak-anak, tolong dipegang teman-teman pendidik, unsur ulang.
zikir kita, konstruk ulang sholat kita, konstruk ulang sujud kita. Karena dalam sholat itu sebelum sampai di posisi sujud, di posisi terendah itu, kita pertama sudah dilatih step by step untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita mendekatkan diri pada Allah, rendahkan diri serendah-rendahnya, hinakan diri sehina-hinanya, hilangkan segala macam kekuatan yang muncul, yang ada di dalam diri kita, bahwa yang kita hadapi Maha Suci, bahwa yang kita hadapi itu yang Maha Agung. Semoga di akhir Ramadan Allah bukakan pikiran kita, kita gampang mencerna apa yang barusan saya sampaikan untuk saya terapkan dalam pola hidup dan kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Masya Allah, begitu dalam makna dari ayat yang kelima surat Al-Fatihah ini. Kita telah dituntun oleh Allah untuk tidak menjadi hamba yang pasif, yang hanya mengandalkan pertolongannya daripada hirah untuk mengabdi menyembah kepada Allah. Padahal ketika hirah mengabdi menyembah kepada Allah itu dengan penuh dengan kesungguhan, maka pertolongan Allah pastilah muncul.